Patriarki dalam kehidupan bermasyarakat telah menjadi perdebatan besar dari zaman ke zaman karena adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang akhirnya memunculkan gerakan feminisme untuk melawan patriarki dan juga untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Namun, apa sih sebenarnya gerakan feminisme itu? Apa benar tujuan dari gerakan feminisme adalah untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, atau justru adalah gerakan separatis untuk memberontak dari esensi perempuan? Oleh karena itu, mari kita diskusikan bersama-sama dari pandangan laki-laki dan perempuan dan dari pandangan pihak dan kontra dengan berdasar pada fakta yang ada. Saya Angelika Siaan di sini bersama dengan Saudara Fatir, Saudari Nabila. Pada kesempatan kali ini akan membahas lebih dalam mengenai feminisme. Jadi menurut Saudari Nabila, apa sih sebenarnya feminisme itu? Menurut saya, feminisme adalah gerakan yang ingin memperjuangkan hak-hak perempuan serta melawan seksisme yang ada di masyarakat yang dapat meregeneralisasikan pemikiran-pemikiran yang salah khususnya bagi perempuan, yang membuat kemampuan perempuan itu menjadi tidak dipakai atau dipandang sebelah mata. Jadi ini tentang kesetaraan yang sedang diperjuangkan ya. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari gerakan feminisme ini? Feminisme memang menginginkan adanya kesetaraan gender. Namun, feminisme juga ada untuk mendobrak sistem patriarki yang ada di masyarakat. Contohnya, perempuan itu tidak boleh dididiknya keras, atau perempuan itu dianggapnya lemah. Padahal itu sendiri ya karena itu tadi, karena didikan-didikan yang sudah diterima oleh perempuan ketika masih kecil. Dalam melawan seksisme yang Anda singgung tadi, memangnya apa sih yang telah dilakukan feminisme terhadap hal tersebut? Apakah dengan memposisikan perempuan sebagai korban atau claim victim menjadi salah satu solusi? Ketika perempuan sekalinya memiliki kemampuan bekerja layaknya laki-laki, disitulah laki-laki seakan-akan harus cukup lutut terhadap hal tersebut. Udah, pokoknya kamu tenang aja. Kamu kan capek juga kan kalau harus kerja. Udah, kamu pokoknya ngurus rumah aja. Kamu kan pokoknya urusan keuangan biar aku aja yang kerja gitu. Aku aja yang cari. Aku juga mau bantu kamu, Pak. Terus juga aku kan masih bisa, Pak, buat kamu bantu di rumah beres-beres. Urusin adik itu, aku Pak masih bisa, Pak. Nggak perlu tuh babysitter. Udah lah, Bu. Kita udah bahas itu berkali-kali. Gak usah lah kamu ikut kerja. Biar suami yang biasa kerja, suami yang cari nafkah. Istri biasa diem di rumah, jaga anak, beresin rumah. Itu tugas istri. Udah, mending kamu urus aja tugas kamu sebagai istri yang baik. Seperti yang sudah saya singgung tadi, perempuan seringkali diberi pilihan menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Yang jadi masalah adalah kenapa harus ada pilihan yang lebih baik. Padahal mau jadi ibu rumah tangga ataupun wanita karir itu sama-sama baik. Ketika perempuan bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarga, itu membuat perempuan menjadi lebih mandiri, bukan? Jadi ketika di pernikahan tersebut mengalami masalah-masalah, misalnya KDRT atau toxic relationship, si perempuan tersebut bisa dengan mudah melepas jeratan tersebut. Suami memang sepantasnya menjadi tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab, salah satunya dalam hal keuangan. Dari cuplikan video tersebut, sang suami tidak memperbolehkan istrinya untuk bekerja bukan tanpa alasan, melainkan beberapa hal seperti ia ingin bisa fokus bekerja. Dengan keberadaan istrinya di rumah dan mengasuh dan mendidik anaknya, ia dapat dengan tenang bekerja, walau bisa diakali dengan pengasuh. Akan tetapi pastinya ikatan anak dengan pengasuh dengan ikatan anak dengan ibu kandungnya itu bagaikan dipol-dipol dengan ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen itu pastinya jauh lebih kuat. Selamat pagi, Pak. Maaf menunggu waktunya. Ya pagi, silakan duduk. Jadi gini, Pak. Saya mau izin melahirkan. Boleh, tapi jangan di ruangan saya. Maaf, Pak. Maksud saya izin cuti melahirkan. Ya udah, saya kasih sebulan aja ya. Tapi selama sebulan itu saya nggak kasih kamu bayaran. Tapi, Pak, bukannya cuti melahirkan itu harusnya 3 bulan ya, Pak? Lalu kalau misalnya saya nggak dapat bayaran selama 3 bulan itu, kehidupan saya gimana, Pak? Nggak terpenuhi, Pak. Saya makan pakai apa, Pak? Ya makan mah tinggal makan, kan tinggal pakai mulut. Kamu makan juga. Lalu dari perusahaan ini juga kan saya udah ngasih kamu cuti melahirkan itu sebulan. Itu udah sesuai dengan peraturan perusahaan. Kalau kamu mau ikut perusahaan lain, ya udah di sana aja di perusahaan ini. Iya udah deh, Pak. Makasih ya, Pak. Cuti melahirkan 1 bulan memang pastinya tidak cukup sih.
Bahkan dulu saya pernah tinggal di negara Estonia. Dalam undang-undangnya dicantumkan bahwa cuti melahirkan yang diberikan itu mencapai 1,5 tahun. Namun di sisi lain, cuti melahirkan itu tentu akan membuat perusahaannya itu jadi gak mau terima karyawan perempuan. Karena selain lama, mereka gajinya gak mau dipotong. Jadi cuti melahirkan justru malah menjadi pedang bermata dua bagi perusahaan tersebut. Karena pastinya bakal ngerugiin dong. Nah, di masyarakat sendiri, khususnya di industri-industri, masih banyak pihak-pihak yang meremehkan cuti melahirkan, yang menganggap melahirkan itu adalah proses yang gampang, yang sekali jadi langsung kelar. Emangnya kita kucing? Kan kita manusia. Cuti melahirkan itu sekurang-kurangnya butuh waktu 6-8 minggu untuk memulihkan kondisi si ibunya sendiri. Ya, manusia itu hanya bisa menahan beban sakit, yaitu sekitar 45 del. Sementara ketika melahirkan, perempuan itu bisa menahan sakit sampai 57 del, yang dimana itu setara dengan mematahkan 20 tulang secara bersamaan. Itu sakit banget kan? Makanya rasanya aneh aja gitu, bisa-bisanya ada seorang bos yang ngasih cuti cuma sebulan dan tanpa bayaran lagi. Nah, kita telah mendengar berbagai macam opini dari Saudara Fatir, Saudari Nabila, dan sekarang kita akan mendengarkan opini dari narasumber yang akan diwawancarai oleh rekan saya. Akhir-akhir ini feminisme banyak dibicarakan di masyarakat. Nah, sekarang saya berada di Rusunawa dan akan meminta pendapat para penghuni yang tinggal di sini. Oh iya, boleh, silakan. Jadi gini Mbak, akhir-akhir ini feminisme menjadi topik yang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah, menurut Mbak, gimana sih pendapat Mbak tentang feminisme ini? Jadi kalau menurut saya feminisme ini harusnya perlu diperlukan lagi ya, karena banyak banget nih para wanita yang merasakan juga melakukan adil lah, sama baik kantornya lah, suaminya lah, semuanya deh Mbak. Nah, lalu menurut Mbak ini, gimana pendapatnya tentang feminisme yang kesannya terlalu melebih-lebihkan perempuan? Wah, menurut saya sih wajar nggak sih Mbak? Manusia aja tuh Mbak yang suka ngeremehin, perempuannya juga kayak ngerasa nggak adil gitu Mbak. Lalu menurut Mbak, mengapa perempuan selalu dianggap manja dan tidak bisa melakukan apa-apa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau menurut saya sendiri sih, orang sering lihat kita tuh ya manja gitu, cuman ya bukannya nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Terus juga kita tuh sering banget dipandang sebelah mata. Jadi, terima kasih Mbak untuk waktunya. Oke, sekarang kita cari orang kedua. Jadi begini Pak, sekarang ini topik pembahasan tentang feminisme ini sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih pendapatnya tentang feminisme ini? Menurut saya sih konyol ya. Feminisme itu tuh aneh banget sih. Dimana itu kan biasanya perempuan yang berpikir seperti itu kan. Mereka itu tujuan utama itu kan ingin menyetarakan derajat perempuan dan laki-laki. Tapi mereka tidak sadar kalau justru mereka itu malah meninggikan diri sendiri melebihi si laki-laki itu. Makanya menurut saya itu konyol sih. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang perempuan yang selalu dianggap lemah dan harus bergantung pada laki-laki? Menurut saya itu hal yang normal ya, hal yang wajar. Dari zaman dulu kan udah jelas ya, dimana suami itu selalu menjadi kepala rumah tangga. Jadi istri itu selalu mengikuti arahan suami. Jadi kalau dibilang bahwa perempuan di bawah laki-laki itu tidak bisa dianggap salah juga. Oke Pak, lalu bagaimana dengan pandangan masyarakat tentang wanita yang kehilangan keperawanan itu dipandang hina? Bahkan mungkin lebih buruk daripada lelaki yang juga kehilangan keperjakaannya. Bukankah seharusnya itu adalah hal yang sama? Nah, begini. Untuk soal itu mungkin saya tidak bisa berkata banyak. Tetapi saya pernah mendengar suatu pepatah itu mengatakan kunci yang dapat membuka semua gembok itu adalah kunci yang luar biasa. Tetapi gembok yang dapat dibuka oleh semua kunci itu justru menjadi gembok yang tidak berguna. Sekian. Nah, jadi itu dia pendapat dari warga Rusunawa tentang feminisme. Lalu, bagaimana pendapat pemirsa tentang feminisme ini? Saya Hartatik dan saya pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya opini atau pola pikir seseorang mengenai feminisme berbeda-beda. Dan tentu saja kita tidak dapat mengontrol pola pikir tersebut. Anggapnya perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Namun, sebaiknya kita dapat menghargai pilihan hidup seseorang dalam membuat keputusan atau bahkan pendapatnya sendiri. Saya Angelika Siaan, mohon pamit undur diri. Sekian, terima kasih.